Banyak tentara IDF tewas mengerikan, petugas pemakaman alami serangan jantung. Seorang petugas pemakaman militer penjajah Israel dilaporkan hampir mati, karena tekanan dari pemakaman tentara IDF yang tewas, dan kengerian melihat pemandangan mayat. Demikian dikutip media berbahasa Ibrani hari Selasa. Secara rinci, surat kabar The Times of Israel melaporkan Kapten Sivan Sikeli Ben Zakri menderita serangan jantung, karena tekanan psikologis parah disebabkan pekerjaannya di Sheba Medical Center, Kapten, Res. Sivan Sikeli Ben Zakri mengalami serangan jantung 1,5 bulan yang lalu, karena tekanan psikologis ekstrim yang diakibatkan oleh pekerjaannya. Sampai saat ini, dia masih harus menjalani proses rehabilitasi. Namun dia dan dokternya sedang dalam proses menuju kesembuhan penuh dalam jangka panjang, lapor media itu, pada tanggal 8 Oktober, sehari setelah serangan Operasi Taufan, Banjir, Al-Aqsa di wilayah Palestina yang saat ini dirampok Israel. Sebanyak 1.200 Israel tewas dan 240 orang disandera ke Gaza. Ben Zakri dipanggil bertugas di militer cadangan. Dia diberi tugas untuk memberitahu keluarga bahwa orang yang mereka cintai telah tewas, serta merencanakan dan mengawasi pemakaman para prajurit penjajah. Ada banyak pemakaman, lebih banyak dari yang pernah kami lihat sebelumnya, katanya. Ben Zakri menceritakan bahwa suatu hari selama agresi ke Gaza, saya melihat 17 kuburan yang baru digali. Dan saya merasa kaki saya melemah dan saya hampir tidak dapat berdiri. Menurut surat kabar Ibrani itu, di hari lain, dia menambahkan, saya sampai di rumah dan langsung merangkak ke tempat tidur tanpa makan, dan pada pukul 4.30, saya bangun dengan perasaan lelah. Saya tidak bisa merasakan sisi kiri saya, tangan kanan saya lumpuh, dan jantung saya terasa seperti ada yang merobeknya dari dada saya, katanya. Hati saya benar-benar hancur karena tekanan psikologis, tambah dia lagi. Para medis yang datang memberitahunya mengatakan Ben Zakri telah mengalami serangan panik, namun dia bersikeras untuk dibawa ke rumah sakit. Setibanya di sana, hasil tes menunjukkan dia baik-baik saja, dan tampaknya tidak menderita serangan jantung, kardiomiopati Takotsubo, yaitu melemahnya ventrikel kiri untuk sementara, seringkali disebabkan oleh stres akut. Namun, saat dia dalam perjalanan untuk pengambilan gambar, dia merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Saya menyuruh suami saya untuk segera ke dokter. Ternyata saat itulah saya mengalami serangan jantung, kata Ben Zakri. Dengan kondisi ini, dokter harus menghubungkannya ke mesin oksigenasi membran ekstrakorporeal, ECMO, untuk menjaga jantung dan paru-parunya tetap berfungsi. Setelah stabil di ECMO, dia dikirim untuk pemeriksaan, dan hasilnya menunjukkan bahwa arteri di jantungnya tiba-tiba robek. Dia segera menjalani operasi untuk memperbaikinya. Ben Zakri dibius dan diintubasi selama 3,5 hari sampai suaminya meminta agar dia dibangunkan pada hari ulang tahunnya yang ke-40. Untungnya, dia datang dan memulai proses pemulihan dan rehabilitasi awal selama 1,5 bulan di Sheba. Hati saya benar-benar hancur karena tekanan psikologis. Bukan hanya saya yang mengatakannya. Ahli jantung saya juga mengatakan itulah yang terjadi, katanya. Patut dicatat bahwa insiden ini menegaskan apa yang pernah dinyatakan juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, dalam pernyataan secara berturut-turut bahwa tentara penjajah telah menyembunyikan jumlah sebenarnya korban tewas. Abu Ubaidah juga pernah berjanji dalam pidatonya, perlawanan para pejuang pembebasan Palestina dan Masjid Al-Aqsa akan mengubah nasib dan masa depan tentara penjajah. Tanah Gaza akan menjadi kuburan mereka atau mereka akan pulang menghadapi trauma panjang atau cacat seumur hidup. Sampai hari ini, korban tewas di pihak tentara Israel sejak dimulainya Operasi Banjir Al-Aqsa telah meningkat menjadi 464 orang. Termasuk para perwira. Hari Selasa media Israel mengumumkan kematian lagi 4 tentara termasuk perwira yang berspesialisasi dalam perang terowongan. Berita ini diambil dari laman hidayatullah.com dipublikasikan 20 Desember 2023 pukul 9. Semoga bermanfaat.